Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep your morality and be smart. Podcast Rumah Inspiratif, suara inspirasi membangun negeri. Hai sobat inspiratif semuanya, senang rasanya kali ini saya Maftuh Harinjani bisa membersamai kalian semua di acara Ngobrol Penuh Inspirasi. Sebelum dimulai pembahasan, saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk memuliakan penghafal Quran di seluruh Banten. Cukup dengan 1.000 sehari atau sebulan 25.000. Bersama Baitul Mal Munzalan Indonesia, kita sudah bisa memuliakan para penghafal Quran, yatim piatu dan fisabilillah. Bisa disalurkan melalui Bank Mandiri Syariah dengan nomor 7894499995 atas nama Gerakan Infak Beras Banten. Baiklah, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana strategi pengembangan UMKM di Kota Serang bersama Kabid UMKM di Kota Serang. Alangkah lebih baiknya kita perkenalan dulu. Kita langsung kenalan dengan Bapak Kabid UMKM di Kota Serang. Silakan perkenalkan diri, Pak. Nama saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Ahmad SPD MPD selaku Kabid UMKM Dinas Perdagangan Industri Koperasi dan UKM Kota Serang yang beralamat di Jalan Jidun nomor 30 Kepandaian Kota Serang. Demikian, terima kasih. Karena kita sudah kenalan dengan bapaknya nih, alhamdulillah sekarang kita kedatangan tamu ya dari kepala bidangnya langsung UMKM dan koperasi di Kota Serang, masya Allah. Ada beberapa pertanyaan Pak untuk Bapak ya. Nih ini dari orang-orang juga gitu. Nih, selaku Kabid UMKM, apa sih strategi yang sudah Bapak susun untuk meningkatkan kualitas UMKM di Kota Serang? Pertama, saya selaku Kabid UMKM diangkat oleh pemerintah Kota Serang sejak Oktober 2019. Yang saya lakukan setelah saya masuk jadi Kabid UMKM, pertama melakukan pendataan UMKM secara valid dan akurat. Oleh karena itu, pada saat saya datang, jumlah UMKM yang terdata ke dalam ODS di pemerintah pusat melalui Kementerian Koperasi dan UMKM hanya baru 27 UMKM. Alhamdulillah, saya lakukan suatu terobosan untuk melakukan pendekatan-pendekatan dengan pemerintah pusat, dengan Kementerian Koperasi dan UMKM kaitan dengan data ODS UMKM Kota Serang. Saya datang ke sana, kemudian beliau di pusat memberikan sambutan yang begitu baik untuk menginput data UMKM yang ada di Kota Serang yang dari 27 UMKM. Alhamdulillah sekarang ini sudah menjadi 2039 UMKM yang masuk dalam ODS pusat. Oleh karena itu, dengan data yang baik, tentu ada suatu keberuntungan bagi UMKM yang ada di Kota Serang akan mendapatkan dana alokasi khusus untuk UMKM per kabupaten kota yang diberikan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM pusat kepada daerah untuk memberikan pendidikan dan pelatihan kepada UMKM. Langkah selanjutnya sesuai dengan DPA yang ada di bidang UMKM Dinas Perdagangan Industri Koperasi dan UKM Kota Serang melakukan beberapa item kegiatan. Yang pertama dengan bimbingan dan teknik kepada 50 pelaku UMKM yang diselenggarakan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam DPA Disperdaging Kota Serang. Langkah selanjutnya juga saya melakukan suatu terobosan dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Di antaranya saya menyampaikan rekomendasi kepada 2 lembaga yang khusus menangani pendidikan dan pelatihan kepada pelaku UMKM di Kota Serang tahun ini. Mudah-mudahan para pelaku UMKM dapat meningkatkan kualitasnya, meningkatkan dari kelas mikro, dari UMKM mikro naik kelas menjadi UMKM kecil dan seterusnya.
kualitas UMKM dirasakan akan semakin baik apabila sering dilakukan pendidikan dan pelatihan. Terobosan yang lain saya lakukan dengan melakukan pendekatan dengan pengurus CSR Provinsi Banten untuk memberikan program pemberdayaan kepada pelaku UMKM yang ada di Kota Serang. Oleh karena itu, saat ini sedang saya susun program yang akan disampaikan kepada pengurus CSR Provinsi Banten, di mana peran serta tidak hanya pemerintah yang melakukan pembinaan kepada UMKM, tetapi juga peran daripada pihak swasta atau pihak lain, bagaimana supaya UMKM ini mengalami kualitas yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu, dalam bulan ini kami akan menyampaikan program-program itu untuk meningkatkan kualitas UMKM yang ada di Kota Serang. Dan alhamdulillah saya sudah melakukan lobby-lobby, pendekatan-pendekatan, komunikasi dengan pihak-pihak BUMN maupun BUMD, perusahaan swasta dan lainnya yang ada di Kota Serang. Alhamdulillah mereka memberikan dukungan atau support kepada pemberdayaan UMKM yang ada di Kota Serang. Terobosan-terobosan yang lain juga saya lakukan dengan pemerintah provinsi, di mana pemerintah provinsi berencana di tahun 2021 akan membangun gerai UMKM untuk menampung hasil-hasil karya daripada pelaku UMKM yang ada di Kota Serang. Selain itu perlu diketahui oleh seluruh publik, oleh seluruh masyarakat Kota Serang, khususnya pelaku UMKM yang ada di Kota Serang, saat ini juga kami sedang membangun gerai UMKM yang berlantai 2 yang beralamat di pintu gerbang Pantai Gope sebelah kanan, tepatnya di Kampung Baru, Kampung Bugis, yaitu Kelurahan Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, untuk mendukung para pelaku UMKM yang ada di sekitar wilayah tersebut dan juga berkolaborasi dengan program pemerintah di bidang kepariwisataan, khususnya kaitannya dengan wisata religi, yaitu para wisatawan yang berkunjung ke Kesultanan Banten Lama. Juga ditambah dengan Pantai Gope yang sekarang ini banyak diminati oleh masyarakat. Mudah-mudahan dalam bulan ini pembangunan tersebut akan segera dirampungkan dan bisa dipergunakan oleh masyarakat, terutama kepada pelaku UMKM, sehingga mereka bisa terbantu untuk memasarkan produk-produk UMKM-nya. Barangkali itulah beberapa terobosan yang saya lakukan. Karena kemampuan APBD Kota Serang yang memang sangat minim, tentu saya harus melakukan pendekatan-pendekatan yang lain, baik kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pihak swasta untuk berperan serta mendukung, memberikan motivasi dan memberikan bantuan kepada para pelaku UMKM yang ada di kota kita ini, yaitu Kota Serang. Terima kasih. Wah, sangat banyak ya terobosan yang sudah Bapak lakukan gitu ya. Tadi kan Bapak bilang ada dana bantuan untuk para pelaku UMKM. Nah, itu dana bantuan itu persyaratannya apa saja sih supaya bisa mendapatkan dana bantuan tersebut untuk UMKM? Saya jelaskan bahwa bantuan itu ada beberapa macam yang telah diberikan di tengah COVID-19 ini. Perlu diketahui oleh publik, oleh masyarakat Kota Serang dimanapun berada, terutama kepada khususnya pelaku UMKM, bahwa bantuan pemerintah diberikan dengan persyaratan. Pertama, dilakukan verifikasi ke lapangan secara langsung oleh petugas kami dari Dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi dan para pendamping UMKM yang ada di Kota Serang. Verifikasi tersebut diperuntukkan bagi para pelaku usaha mikro dan juga beberapa usaha-usaha lain yang tentu berdampak akibat daripada COVID-19 ini, kena dampak semua bagi mereka. Oleh karena itu persyaratan utamanya, pertama memiliki KTP elektrik Kota Serang, berwarga Kota Serang. Yang kedua, mereka memiliki kartu keluarga. Yang ketiga, memiliki alamat usaha yang jelas. Yang ketiga, memiliki jenis usaha. Yang keempat, mereka memiliki nomor telepon yang dapat dihubungi. Oleh karena itu, sejauh ini bantuan dari pemerintah daerah sudah kami lakukan kepada para pelaku UMKM yang ada di Kota Serang. Adapun yang kedua, bantuan dari pemerintah pusat. Bantuan dari pemerintah pusat namanya Program Bantuan Pemulihan Usaha Mikro atau BPUM tahap pertama. Persyaratannya antara lain
mereka akan menyerahkan fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, foto usaha, kemudian surat keterangan usaha dari kantor kelurahan setempat, kemudian mencantumkan nomor HP atau nomor WA yang dapat dihubungi, di mana besarnya bantuan tersebut baik tahap 1 maupun tahap kedua sebesar 2.400.000 per UMKM. Bantuan ini diperuntukkan adalah untuk pemberdayaan ekonomi nasional di era COVID-19, di mana para pelaku UMKM kena dampak yang begitu luas, sehingga bisa memberikan bantuan modal kepada mereka untuk melanjutkan usahanya, meneruskan usahanya supaya dapat dijalankan dengan baik lagi. Kemudian yang ketiga, ada satu lagi program pemerintah di era COVID-19, yaitu bantuan pemerintah Provinsi Banten. Dalam ini Gubernur Provinsi Banten telah meluncurkan bantuan kepada seluruh UMKM sebanyak 800 UMKM, di mana diperuntukkan bagi mereka yang punya usaha kecil. Usaha kecil itu memiliki modal minimal 50 juta, maksimal 50 juta. Kemudian omsetnya serendah-rendahnya 180 juta. Bantuan tersebut diberikan kepada pelaku usaha kecil yang telah memenuhi persyaratan. Persyaratan yang pertama memiliki KTP Kota Serang, yang kedua memiliki kartu keluarga Kota Serang, kemudian memiliki NPWP, yang keempat memiliki izin usaha mikro kecil menengah. Nah, itulah persyaratan untuk mendapatkan bantuan gubernur. Demikian program-program bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku UMKM di Kota Serang. Salah satu partisipasi pemerintah, perhatian pemerintah kepada UMKM kiranya cukup begitu banyak, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun kabupaten kota, terutama Kota Serang. Terima kasih. Itu ada maksudnya waktu tertentunya nggak Pak buat ngedaftarin apa sesuka kita pada waktu-waktunya gitu? Setiap kapan? Bantuan APBD Kota Serang diberikan sejak dilakukan verifikasi sejak bulan Mei sampai dengan bulan September. Pemberian bantuannya telah kami serahkan kepada pelaku UMKM berupa ATM di bulan Oktober dan November ini. Alhamdulillah sudah rampung. ATM itu telah dibagikan kepada 10.008 UMKM, di mana waktunya dibatasi sampai dengan November. Kemudian untuk bantuan presiden, bantuan pemulihan usaha mikro tahap 1 itu akan diberikan sejak bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2020. Bantuan presiden, bantuan pemulihan usaha mikro tahap kedua akan diberikan oleh pemerintah oleh Kementerian Koperasi dan UKM Indonesia di Jakarta, akan dilaksanakan, dianggarkan kembali di tahun 2021 bagi tahap kedua. Barangkali itu waktunya yang dapat kami sampaikan kepada seluruh pelaku UMKM agar diketahui dan bisa dipahami bahwa sedang dalam proses verifikasi di Kementerian Koperasi dan UKM. Kan biasanya pemerintah tuh mengadakan pembinaan dan pengembangan SDM ya untuk meningkatkan kualitas UMKM. Dalam 1 tahun itu berapa kali pembinaan dan pengembangan itu dilakukan dan bagaimana cara mengikuti pembinaan tersebut? Apakah ada syarat-syarat tertentu, Pak? Yang pertama perlu kami sampaikan kepada seluruh UMKM yang ada di Kota Serang, pembinaan dan pengembangan SDM yang dilakukan oleh bidang UMKM sudah dilakukan beberapa kali. Di antaranya adalah pengembangan dan kreativitas berupa BIMTEK, pendidikan dan pelatihan bagi 50 UMKM dan dilaksanakan 3 kali dalam di tahun 2020 ini. Kemudian yang kedua, pemberdayaan UMKM, dilakukan juga pendidikan dan pelatihan kepada para UMKM yang ada di kota kita sebanyak 3 kali di seksi pemberdayaan. Kemudian persyaratannya tentu kita melihat yang pertama bahwa UMKM tersebut memiliki izin atau legalitas yang baik kepada pemerintah. Selain dia memiliki usaha, memiliki tempat usaha, kemudian punya identitas KTP Kota Serang, kartu keluarga Kota Serang, berdomisili di Kota Serang. Juga kami melihat izinnya, apakah sudah memiliki izin atau belum. Bagi yang belum memiliki izin, belum bisa diakomodir di dalam pendidikan dan pengembangan UMKM tersebut. Barangkali itu yang dilakukan.
Sejauh ini Pak udah berapa banyak gitu UMKM yang lolos berkas gitu, udah lolos verifikasi segala yang sudah mendapatkan dana bantuan pemerintah kota? Alhamdulillah untuk bantuan APBD kota sampai dengan hari ini sudah terakomodir jumlahnya 10.008 UMKM. Tapi kebanyakan adalah usaha mikro. Kebanyakan usaha mikro, maksudnya usaha yang modalnya di bawah 50 juta. Usaha-usaha mikro ini di Kota Serang cukup banyak, di angka 7 ribuan. Kemudian ditambah dengan yang lain. Jadi jumlahnya 10.008. Itulah bantuan yang diberikan oleh pemerintah Kota Serang dari sumber APBD Kota Serang. Di samping itu ada bantuan-bantuan yang lain berupa bantuan dari pemerintah Provinsi Banten, bantuan dari Kementerian Koperasi dan UMKM Jakarta Pusat. Itu juga jumlahnya cukup banyak. Bantuan UMKM yang dari provinsi 800 orang di 8 kabupaten kota. Bantuan dari pemerintah pusat yang kami usulkan ke pusat itu sudah mencapai di angka 23.792 orang di tahap pertama. Tahap kedua kami usulkan kembali yaitu sebanyak 58.000 lebih 58 ribuan dalam tahap kedua ini, dan sedang dalam proses verifikasi oleh pusat. Kan Pak, misalnya di kampung-kampung tuh ya banyak banget gitu, ada yang pengen buka usaha gitu, tapi mereka tuh bingung untuk ribet katanya bikin surat izin segala kayak gitu tuh. Terus Bapak pandangan Bapak tuh untuk para orang-orang di sana tuh bagaimana gitu? Kan mereka kayak sulit banget sih mau membuka usaha gitu, mau gabung UMKM, mau minta bantuan pemerintah gitu. Mereka kan tidak paham gitu Pak. Harapan saya kepada seluruh masyarakat Kota Serang, dimanapun mereka berada, di 67 kelurahan, di kampung maupun di kotanya, kami mengharapkan jangan hanya mendengar informasi yang tidak begitu jelas, tetapi saya klarifikasi pada kesempatan ini, untuk membuka usaha UMKM itu tidak begitu sulit bagi saya. Pertama, yang penting mereka punya tempat usaha. Kemudian ada kemauan dan keinginan untuk mengembangkan kreativitasnya. Untuk mendapatkan modal tidak begitu sulit. Yang mana saya sudah melakukan komunikasi dengan pihak perbankan. Kredit usaha rakyat yang berbunga lunak itu belum banyak dimanfaatkan oleh masyarakat kita. Oleh karena itu kepada seluruh masyarakat yang ingin buka usaha, silahkan berbondong-bondong mengajukan permohonan ke BRI yang menyalurkan KUR. Di samping itu koperasi, pegadaian, dan lain sebagainya. Masih banyak lembaga-lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah yang belum dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat Kota Serang. Dan itu tidak memerlukan agunan yang seperti yang dibayangkan oleh mereka, tidak begitu sulit. Karena pinjaman tersebut di bawah 10 juta rupiah. Tidak pinjaman yang angkanya besar. Bunganya pun sangat minim, 0,5% bunga yang ditentukan oleh pemerintah. Oleh karena itu saya kira seluruh masyarakat mari mengatasi kesulitannya. Silakan buka usaha, tidak ada biaya apapun untuk membuka usaha. Izinnya pun tidak sulit, cukup membawa identitas ke kantor kecamatan, maka dikeluarkan izin secara gratis oleh pemerintah Kota Serang. Karena hal itu telah diatur dalam peraturan daerah Kota Serang, pemberian izin tidak dikenakan biaya. Oleh karena itu pandangan atau anggapan masyarakat yang merasa kesulitan, saya bisa jawab dengan sejelas mungkin. Apabila belum begitu paham, silakan datang ke kantor kami bidang UMKM Kota Serang. Kami sangat terbuka, sangat merespon kepentingan masyarakat, kami sangat utamakan di atas segala-galanya. Barangkali itu, terima kasih. Ya mungkin mereka belum paham saja ya, makanya mereka bilang sulit, nggak mengetahui alurnya bagaimana gitu ya. UMKM di Kota Serang itu tadi udah ya yang sudah terdaftar itu. Yang sudah terdaftar di Kota Serang itu ada berapa Pak? Kan kebanyakan usaha-usaha itu belum terdaftar gitu, udah asal buka usaha aja gitu. Iya. Sesuai dengan data yang kami terima limpahan dari Kabupaten Serang tahun 2008, itu baru di angka 10.008. Baru di angka 10.500, saya ralat 10.527 orang. Namun dari perjalanan pemerintah Kota Serang yang sekian lama 12 tahun yang silam,
itu belum dilakukan validasi data UMKM. Menurut pendapat saya akan terjadi pertambahan atau pengurangan terhadap UMKM. Tapi saya yakini bahwa itu akan bertambah. Kenapa demikian saya katakan bahwa Kota Serang ini adalah ibu kota Provinsi Banten, sekaligus juga ibu kota dari pemerintah Kota Serang, dan juga masih ada pemerintah Kabupaten Serang di Kota Serang. Sehingga pertumbuhan penduduk Kota Serang, banyak masyarakat yang ada dari luar Kota Serang datang ke Kota Serang ini untuk membuka usaha. Sehingga angka pertumbuhan UMKM itu akan semakin bertambah dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, angka yang pastinya nanti akan saya lakukan validasi data secara akurat dan valid di tahun 2021 ini. Akan saya lakukan pendataan secara baik. Semestinya ada berapa jumlah UMKM yang ada di kota kita ini, sehingga tidak terjadi ketidakpastian jumlah UMKM, dan juga bisa tertib kepada pelaku UMKM itu sendiri. Bisa terdeteksi sebenarnya berapa jumlah pelaku UMKM yang ada di kota kita. Terima kasih. Suatu usaha bisa disebut UMKM itu dengan syarat apa, Pak? Dikatakan UMKM apabila memiliki sumber bahan baku yang jelas, mengolah bahan baku, sudah mendapatkan bahan baku diolah dengan menggunakan tenaga kerja, baik tenaga kerja dalam keluarga, masyarakat di sekitarnya, pemberdayaan masyarakat maupun masyarakat Kota Serang secara luas atau lainnya. Dia bisa menampung lapangan kerja, membuka lapangan kerja, memperkerjakan orang, kemudian mendapatkan upah. Itu syarat yang berikutnya. Kemudian yang berikut juga dia memiliki hasil usaha. Produknya itu apa yang bisa dilihat oleh masyarakat, yang bisa dinikmati oleh masyarakat, yang bisa dipasarkan. Lalu yang terakhir adanya pemasaran. Hasil produksi mereka dipasarkan baik secara manual maupun secara digital. Di era COVID-19 ini banyak memanfaatkan pemasaran dengan pola digital atau sistem online. Oleh karena itu disebut UMKM apabila ada pemasaran hasilnya. Barangkali itu, dan dikatakan UMKM tentu ada hasil usaha. Ada hasil usaha atau keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usahanya. Nah, barangkali itu dikatakan UMKM, kemudian dia memiliki legalitas yang baik, ada izin yang baik, dan ada juga yang belum berizin. Ya, terima kasih. Kan tadi ya Bapak bilang tuh jadi sejauh ini nih pandangan masyarakat kan udah bilang itu ini sulit gitu untuk membuka UMKM. Apakah ada gitu dari pemerintah sendiri turun ke lapangan untuk mengubah pandangan mereka gitu, untuk sosialisasi gitu ke kampung-kampung, ngasih kayak pelatihan gitu, ngasih tahu kayak seminar-seminar gitu, sosialisasi gitu ya Pak di kampung-kampung untuk mengubah pandangan masyarakat? Pertama, kami sampaikan secara institusi, secara tugas pokok dan fungsi, yaitu melalui kantor kelurahan, kantor kecamatan. Kantor kelurahan dan kecamatan kemudian meneruskan kepada kepada RT dan RW sampai kepada masyarakat tentang hal itu, bagaimana menjadi UMKM. Kemudian yang berikut juga kami menggandeng dinas terkait, yaitu Diskominfo, untuk menyampaikan kepada masyarakat, untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang UMKM di Kota Serang ini. Kemudian di samping itu kami juga melakukan komunikasi dengan forum UMKM yang ada di Kota Serang, dan juga komunitas-komunitas UMKM lainnya, termasuk UMKM yang unggulan, yang sudah maju usahanya. Kami sampaikan juga kepada mereka, dan juga kami lakukan kunjungan kepada kelompok-kelompok UMKM yang ada di desa-desa atau di kelurahan. Nah, itu langkah-langkah yang kami lakukan, termasuk berkomunikasi dengan teman-teman yang ada di perguruan tinggi, bahwa UMKM di Kota Serang ini banyak program-program yang akan disampaikan kepada pemerintah, kepada masyarakat Kota Serang, terutama kepada pelaku UMKM. Jadi informasi itu barangkali banyak juga kami sampaikan kepada media massa, kepada media pers, baik itu media yang manual maupun media elektrik. Itu sering melakukan wawancara dengan kami, dan kami sampaikan kepada masyarakat pelaku UMKM yang ada di Kota Serang. Kiranya itu yang kami lakukan.
penyampaian sosialisasi kepada masyarakat pelaku UMKM Kota Serang. Oh, berarti sudah banyak sosialisasi ya Pak? Ya. Ya. Nih, ini pertanyaan terakhir nih ya. Ya. Menurut pandangan Bapak, UMKM di Kota Serang ini sudah maju belum gitu? Apa sudah berkualitas belum? Seperti UMKM di Jogja kan kayaknya saya lihat tuh sangat menonjol gitu loh. Iya. Ya, maju lah. Kalau saya melihat dari sisi kualitas dari sejumlah UMKM dari secara keseluruhan, UMKM Kota Serang ini belum begitu maju dibandingkan dengan kota-kota lain, apalagi dengan Jogja, Surabaya, Bali dan sebagainya. Kenapa saya katakan demikian? Karena di Kota Serang ini belum tersedianya fasilitas bagi para pelaku UMKM. Kemudian masih banyak pelaku UMKM yang melaksanakan usahanya dengan cara tradisional, belum diadakan peningkatan kualitas oleh pelaku UMKM. Namun ada beberapa UMKM yang sudah dikategorikan unggulan. Di antaranya saya sebutkan di sini kuliner juga sudah berkualitas, sudah bagus. Hanya mungkin marketingnya yang belum begitu bagus di Kota Serang ini. Kemudian yang kedua ada batik Bantennya juga, ada kerajinan juga sudah bagus. Namun informasi ini belum menyebar ke kota-kota lain di luar Kota Serang. Dan juga masih banyak pelaku UMKM yang masih awam lah, masih tradisional, masih menjalankan usahanya apa adanya di kampung-kampung kita, misalnya pengusaha melinjo, UMKM yang bergerak di bidang melinjo, kan, di emping melinjo, keripik dan lain-lainnya itu di kampung-kampung. Telur asin juga belum, masih banyak yang belum. Sehingga kita belum punya andalan secara klaster-klaster, secara kelompok-kelompok belum bisa diandalkan secara keseluruhan. Sehingga para wisatawan yang datang ke kota kita itu belum melirik, belum ada yang bisa dijadikan suatu andalan yang bisa menjadi oleh-oleh mereka setelah pulang dari berwisata di kota kita ini. Oleh karena itu harapan saya ke depan kepada seluruh masyarakat Kota Serang dan khususnya kepada pemerintah Kota Serang, kiranya menyediakan fasilitas, mengalokasikan anggaran untuk fasilitas bagi para pelaku UMKM supaya UMKM kita ini memiliki peningkatan kualitas dan dapat tertarik bagi para pendatang yang datang ke Kota Serang ini. Terima kasih. Gitu ya. Untuk sahabat-sahabat ada pertanyaan lagi Pak dari audiens. Ya. Nih, katanya sudahkah pihak dinas melakukan klaster di setiap UMKM? Selama ini saya datang dari sejak tahun 2019 akhir, memang di Kota Serang ini belum dilakukan klaster-klaster yang berkualitas, klaster-klaster yang baik. Namun saya akan melakukan suatu sikap, akan melakukan suatu perubahan bahwa nanti ke depannya atau saat ini saya sedang perintahkan kepada pendamping UMKM yang ada di Kota Serang untuk melaporkan klaster-klaster tentang UMKM yang ada di kota ini. Karena klaster-klaster ini sangat penting bagi UMKM menjadi suatu sasaran atau objek pembinaan yang baik. Sehingga jelas tidak terjadi kekacauan, tidak terjadi kesimpang siuran tentang UMKM. Jadi jelas lokusnya terhadap program-program yang disampaikan oleh pemerintah maupun bukan pemerintah. Misalnya pihak Bank BRI juga menanyakan kepada kami atau meminta kepada bidang UMKM untuk menyerahkan data tersebut. Dan saya sudah melakukan pemanggilan kepada para pendamping untuk dalam waktu dekat ini segera melaporkan tentang klaster-klaster UMKM. Yang insya Allah dalam waktu 4 hari ke depan akan ada data klaster-klaster UMKM yang ada di Kota Serang. Saya akan konsisten untuk melakukan klaster-klaster itu di bulan ini dan saya yakini bisa terwujud klaster-klaster UMKM di Kota Serang ini. Nah, saya juga tadi baru sadar ya ternyata di Kota Serang itu belum ada oleh-oleh ciri khasnya gitu. Iya, kayak misalnya kalau di Palembang pempek gitu terkenalnya, di Garut dodol gitu. Ya di Kota Serang sering gitu ada yang nanya gitu, dari Serang bawa oleh-oleh dong. Aku bingung gitu ngasih oleh-oleh apa gitu kan, di Kota Serang belum ada gitu. Oh iya Pak, ada pertanyaan lagi nih dari audiens. Sudahkah pihak dinas membuat tempat konsultasi bagi para pelaku UMKM? Sejauh ini belum ada secara formal
forum-forum atau elemen masyarakat maupun pelaku UMKM yang dibuat oleh Dinas Perdagangan Industri dan Koperasi hanya sebatas sampai sejauh ini ada forum UMKM. Tapi menurut saya belum optimal dimanfaatkan dengan baik oleh pelaku UMKM yang ada di Kota Serang untuk melakukan konsultasi. Oleh karena itu harapan saya kepada audien, kepada masyarakat Kota Serang, pelaku UMKM Kota Serang, kiranya segera membentuk tempat konsultasi UMKM itu untuk mengakomodir informasi-informasi tentang hal-hal, program-program, terobosan-terobosan, trik-trik bagaimana meningkatkan kualitas UMKM yang ada di Kota Serang ini, sehingga tidak terjadi ketinggalan informasi, tidak terjadi kesimpang siuran di pelaku UMKM itu sendiri. Harapan saya forum tersebut yang nanti akan dibentuk, silakan kepada masyarakat yang betul-betul punya visi, punya misi untuk memajukan UMKM di kota kita ini. Terima kasih. Kalau sekarang udah closing statement dari Pak Kabid di akhir acara ini. Ya, saya ingin sampaikan kepada seluruh UMKM yang ada di Kota Serang, mari kita semua elemen masyarakat, baik pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, seluruh elemen-elemen masyarakat yang ada di Kota Serang, khususnya para pelaku UMKM, untuk kiranya memanfaatkan potensi-potensi yang dimiliki oleh Kota Serang supaya kualitas UMKM ke depan saya harapkan jauh lebih baik daripada keadaan-keadaan sebelumnya, dan juga potensi-potensi wisata juga perlu dimanfaatkan dengan baik para kunjungan wisata ke sini. Dan juga saya mengharapkan kepada seluruh dinas terkait agar turut serta mendukung bagaimana para pelaku UMKM di Kota Serang ini bisa mengalami peningkatan atau kemajuan, bisa naik kelas, berkualitas, ada andalan atau unggulan yang dirasakan oleh masyarakat Kota Serang, terutama kepada teman-teman, kepada saudara-saudara kita, para pendatang yang berkunjung ke Kota Serang. Mari para pelaku UMKM tingkatkan kualitasnya, jalin komunikasi, dapatkan informasi sebanyak mungkin, lakukan peningkatan-peningkatan baik dalam hal pengelolaan manajerial, pendidikan dan pelatihan, pelaporan keuangan, pemasaran. Manfaatkan potensi pemasaran dengan era digital saat ini. Jangan hanya cukup apa adanya dengan kondisi yang sudah ada. Mari kita jangan puas dengan yang sudah ada. Kita lakukan inovasi-inovasi yang positif ke depan. Terima kasih. Alhamdulillah ya, kita sudah mendengar penjelasan dari Bapak Kabid sendiri tentang UMKM di Kota Serang ya. Kesimpulan yang saya dapatkan dari sini adalah, nah, untuk para pelaku UMKM atau untuk yang pengen memulai usaha gitu, jangan takut gitu untuk minta izin usaha ke kecamatan gitu. Pertama ke kelurahan dulu apa kecamatan, Pak? Kelurahan dulu. Kelurahan ya, ke kelurahan dulu. Insya Allah gitu dipermudah, asalkan kita itu nyari informasi, mau ada ada kemauan, pasti kan ada jalan gitu. Jadi sangat mudah gitu, nanti kita dapat bantuan dari pemerintah. Kita jangan pasrah aja pada takdir gitu. Betul. Sedang pandemi ini kita malah mager-mager di rumah aja, kita malah nggak ngelakuin apa-apa gitu. Padahal kan di era digital ini kan kita sangat dipermudah untuk membuka usaha, untuk mempromosikan usaha. Ada Instagram, gunakan Instagram, Facebook, kita bangun relasi gitu. Dan kita juga sering-seringin gitu, konsultasiin kepada pemerintah gitu, cari tempat-tempat kayak kita nyari informasi lah, kayak ke bank, kita langsung ke Bank BRI tadi kan bisa langsung ke situ kerjasama. Kan pemerintah Kota Serang juga sudah memfasilitasi sebenarnya. Tapi kitanya aja gitu emang yang kurang nyari informasi, kitanya yang kurang update gitu sama berita-berita terkini, kita yang jarang baca koran gitu. Koran sekarang emang sudah jarang sih ya Pak. Kan ada itu juga kayak Info Serang di Instagram kan ada. Pokoknya banyak lah website resminya itu Kabid UMKM apa ya Pak? UMKM di Kota Serang, website resminya apa? Dinas Perdagangan Kota Serang. Nah, bisa juga kan mengunjungi di situ ya Pak ya, di bisa website-nya gitu. Dapat informasi di situ. Dapat informasi di situ itu. Tanya-tanya aja.
nggak usah Nggak takut usah memulai takut, nggak ya. usah malu, nggak usah apa. Ada. Mari membangun kemauan yang kuat. Bapaknya juga baik banget gitu. Berperilaku produktif. Produktif. Jangan ada yang nganggur. Iya, benar Jangan banget. ada yang pasif begitu. Benar. Coba berbondong-bondong lah usaha. Berbondong-bondong. Ya. Membuka lapangan Membuka usaha gitu sebanyak ya. mungkin Jangan di masyarakat kita. Kan- Jangan pasrah pada apa adanya, tapi Iya. mari punya motivasi yang kuat, semangat juang yang tinggi. jadi pengusaha kan Sehingga enak masyarakat ya, Pak? kita sejahtera. Bener banget tuh. Keren bapaknya juga ini kayak welcome banget gitu. Jadi Ya. jangan takut-takut buat ngobrol sama bapaknya. Silakan. Welcome. Konsultasiin aja langsung sama bapaknya. Betul. Bapak punya Instagram atau apa gitu bisa dihubungi nantinya sama teman-teman. Silakan. Mungkin itu saja ya yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak untuk Bapak untuk waktunya yang sudah mau menyempatkan hadir di rumah inspiratif ini. Ya. Ini Masya Allah sangat bermanfaat banget Pak Ya. yang Bapak paparkan itu. Semoga teman-teman semua juga bisa memahami apa yang Bapak sampaikan gitu. Bisa melakukan terobosan gitu Terobosan. supaya di Kota Serang ini kualitas UMKM-nya Semakin baik. Ya, lebih baik lagi Lebih baik supaya daripada kita yang sebelumnya. bisa punya produk sendiri kayak ciri khas Kota Serang gitu. Harus, Gitu. harus harus punya ciri khas gitu. Harus punya produk unggulan. Ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi